Ayo. Tapi kalau memang kalian sukses, pulang ke Rambatan, pulang ke Tanah Datar, buatkan rumah Quran, tahfiz Quran. Jangan undang Abdul Somad untuk peletakan batu pertama. Banyak batu tidak bertambah-tambah. Kalau batu pertama, undang Pak Wakil Bupati. Setuju? Pak Wakil Bupati sukses. Tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kalau politik tidak dipegang oleh orang soleh, oleh orang baik, oleh orang jujur, oleh orang amanah, jangan heran kalau politik akan hancur lebur. Akhirnya beliau pun pulang berjuang dan kemudian duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ambo pun baru tahu tadi cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita suaranya rancak bagus, maka masukkannya ke rumah Quran menjadi qori. Kalau pejabat meninggal dunia langsung ada penggantinya, betul? Kalau meninggal jelah ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, ketika Pak Wakil Bupati sekolah, beliau sekolahnya sekolah agama Al-Azhar di Jakarta. Lalu kemudian ketika mereka reuni ketemu dengan guru-gurunya, anak dikecek guru Pak Wakil Bupati, kenapa belum ada pengganti Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Buya Ham dalam cek diri Buya Hamka, tubuhnya yang satu, ada 5 di dalam dirinya. Nampak tamu inyo sebagai seorang ulama menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Yang kedua, inyo sebagai seorang politikus karena dia berhasil dengan politik Islam memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang. Beliau orang yang berpartai. Dan ketiga, inyo seorang penyair sastrawan menulis novel. Novelnya Tenggelam Kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Ambo ketika membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, meniti air mata mengenang Ba'a Zainuddin ditinggalkan Dek Hayati. Oh, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Pai kami dari Batam ke Tanjung Pinang, diduitkan de orang tuh di speed itu video film Tenggelamnya Kapal Panderwik. Kawan dan sebelah hambo mana titik air mata. Hambo sagan menjaga imej, hambo tahan. Nggak tahan jo pagi hambo ke toilet. Mana nangis man? Begitulah hebatnya Buya Hamka. Orang yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik seakan-akan ia sedang berada di dalam kapal dipukul ombak, dilepas ke gelombang. Begitu kami tutup novel, baru kami sadar rupanya dia angkot ya. Inyo sebagai seorang sastrawan, inyo sebagai seorang akademisi, doktornya 3, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Inyo tidak pernah belajar di Al-Azhar, tapi doktor. Ambo di Mesir sampai tahun, pulang LC, lagi cemas. Buya Hamka luar biasa. Dan yang kelima, inyo seorang mujahid fisabilillah. Kalau inyo hanya seorang dosen, kalau inyo hanya seorang penceramah, maka tidak mungkin dijebloskan ke dalam penjara, difitnah sebagai agen yang akan menjual negara kesatuan Republik Indonesia, dituduh sebagai pengkhianat ingin mengganti asas negara Pancasila, dituduh sebagai pengkhianat ingin membunuh presiden, ditangkap, dijebloskan di penjara, mau dibunuh. Tapi kemudian keluar, apa yang terjadi? Keluar dari penjara, yang jadi adalah tafsir Al-Azhar dan tak ada dendam dalam hatinya. Saat ini ditanya, sakitkah hati Buya Hamka di penjara? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak di penjara, tidak akan keluar tafsir yang begitu hebat. Lembut hatinya, ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang akan lahir Buya Hamka dari nagari Rambatan Iko, insya Allah. Amin ya rabbal. Jadi kalau dulu ada musabaqah tilawatil Quran,
maka di masa akan datang rambatan perlu membuat lomba musabaqah menulis novel religi. Amin. Anak-anak muda disuruh menulis novel, judulnya terserah. Ketika cinta bertalbiah aluna dolek, ketika cinta macam-macam lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini kalau tidak kita didik dari sejak dini zaman kini sekarang, tak tahu entah apa yang akan terjadi di bumi Minangkabau. Tapi memang bumi ini selalu menghasilkan para ulama-ulama besar. Hilang satu, tumbuh seribu. Membesarkan anak ayam saja pun kadang susah dan sulit. Kalau Tuan membeli emas, belilah di kota Padang. Nampaknya jamaah banyak yang cemas. Nyo khawatir Ustadz kota bang. Ada angin kancang. Baru ambo paham manga Buya Kamaluddin magi hambo sendal dan agak barik sekete. Saya tak tabang Buya gue. Penasaran ambo jo, penasaran jo ambo dari tadi manga lah ibu-ibu nan sebelah sini itu ndak mencari ke ambo. Rupanya ada TV gadang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jamaah iko datang malam iko bukan sebenarnya mendengar ceramah, tapi ingin mencari iyo Ustadz Somad kok ado di alam nyata. Jangan Ustadz Somad kok hoax. Setelah nampaknya, oh kalau begitu rancak lawak cari layar kolek. Cuma layar kau diamboyangin kadang-kadang bule muka buaya tuh, kadang-kadang petanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mendidik anak-anak awak menjadi para alim ulama. Ambo tidak mau anak ambo menjadi ustad. Beko dihalau dari Singapura. Jadi ustad iko berat, biar aku aja. Anak awak hafal Quran, belajar di rumah Quran, menjadi qari, tapi nya masuk polisi. Inyo akan jadi babin Kamtipmas, inyo akan terjun ke masyarakat, maka dia bisa lebih diterima oleh masyarakat karena dia tidak hanya mengandalkan pistolnya, seragamnya, tapi inyo mengajak anak masyarakat membaca Quran. Dan kalau polisi nan menjadi guru Quran, ambo yakin jamaahnya lebih ramai nan datang. Betul? Kalau ustaz nama aja baca Quran, anak-anak tidak mau tibo. Pas ditanya, kenapa kamu tidak datang? Emang masalah buat lo? Coba kalau guru qari nama baca Qurannya babin Kamtipmas, mana berani anak-anak melawan? Siap melawan? Hah? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Mesir ada namanya Idza'atul Qur'anil Karim minal Qahira, radio televisi Al-Quran. Memang 24 jam Quran tarik. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Mahmud, Syekh Tablawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Tapi di beberapa jam ada qari pakai baju tentara, ada qari pakai baju polisi, dan itu membangkitkan semangat luar biasa. Kalau awak caliak qari pakai baju koko, pakai jubah biasa, tapi kalau qari awak caliak pakai baju polisi, pakai baju satpol pp, pakai baju tentara, kecek ama-ama, caliak tu nak. Ini mana sehati anaknya? Caliak tu nak. Ini tentara, ini polisi, baca Qurannya mantap. Apa orang dan tidak polisi tidak lupa pandai baca Quran. Bapak Ibu yang